kamu tidak berdoa sama zat sing budek, maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat ibadah boleh banter? Sampaian kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba saya kalau beda pendapat geger, beda pendapat itu sudah fitrah, nggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu tidak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana, saya sering ditanya, wadah yang bagus, kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tongko. Nak niat sholat terus adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siah. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mereka sing ora seneng malah mau misoi tok, sing seneng tawadan pun yo tawadan rame-rame, maksudnya wes sunat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu, Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biar, tapi ranggusan sistem zaman itu, tapi banter aja, tapi sing ramai lah, intinya sing ramai. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul min Abi Bakar. Mungkin jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah Abu Bakar Abdul min Umar. Kalau nak dua jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok ganter-ganter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dungo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek, maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat ibadah boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosa jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat ibadah boleh? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat yang masyhur itu. Siapa yang nggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jadi Nabi Ibrahim? Ya aku juk tolong tak tolong. Enggak, saya tidak minta tolong sama kamu. Aku bodoh maksudnya. Kena wani ngomong dengan Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya aku rambe aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jadi malaikat Jibril. Jadi Nabi Ibrahim, lo nak soal pangeran rasa kondo kowe pirsa. Artinya ngene lho, podo kekasih pangeran itu bantah-bantahan aja iki. Nah ngono nang partai politik orang mengeger. Mana anak partai politik geger biasa, Jibril geger mbek Nabi itu. Biasa. Mana ke sopan takoi mungkar nangger kuduani ben seru napa? Takoi mana buka kuro guru TPQ. Oh. Ngenyek uang guru TPQ jadi takoi marah buka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ora tau mulang malah takok. Jelas. Balik kan. Dia itu masyhur tuh, termasuk keramatnya Imam Malik tuh gitu. Dia itu punya teman guru madrasah.
Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marab buka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti. Malaikat jiran kandhani iki ambek guru tauhid takoki marab buka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takok. Lucu tuh guru tauhid takoki. Sesuai kajian Nabi bisa takoki waman Nabi buka. Perkara kajian Nabi Muhammad usah takoki waman. Ya tapi Nabi malah takoki waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang alami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono kanjeng Nabi kena pisang. Terus kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Uka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunia geruang disentai jajal dekne iku hubungannya piye mbek mungkar nakir wani gak nyentak mungkar nakir pikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunia kenangannya geruang tau disentak Umar jake wani gak nyentak sinten mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu banget. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Umar mati kabudut tunggu nih minta kasaf. Tawanan Umar tangi turu tangi ke kuburan di Sewante. Bukan akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril kali kaya ompreng sing nyala. Wes seru. Wah, tidak alis kalah iki yo karena salah iki. Ternyata apa? Gua mungkar nakir baca kono Umar ngupatek. Kamu tahu enggak ada bisa apa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini enggak ada alo kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana shodiqu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkar nakir mulai mikir waduh piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti nabi. Wirohatu. Wah, itu biasa gue jalanan ngalor itu. Gue boleh cari mungkar nakir. Jajal wocok. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wocok, orang kan wocok. Kan mau gue wocok. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku kon. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah tidak sekarang itu. Terus Sayyidina Ali intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu di akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakin itu enggak bisa enggak sudah di perdebatan kebaikan makanya rapat keluarga apa masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian dolan aduh rapati rahab ngermeng kan padahal niate silaturahim itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik banyak padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dulu. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil haqqi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak.
Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Sampai damai harus perang, harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhishun sampai pas kiamat ini cek wahum yakhishun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh. Banyak lah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia baik negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi ke Indonesia. Mandek man ke sholat terus dan gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tampung gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan bingung, mau disetuju didik uang material, mau nira setuju, mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang Mustafa yang khusus yang setuju, terus bosan dia sampai melarat. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalim ada takdir. Sekarang kena dipikir, dia sekarang kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum yakhisimun itu apa? Wahum yakhisimun. Sudah seperti itu. Mohon terus nak. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Ya niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazil yauma. Imtazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuh kita. Karena ada hajat muamalah. Ya ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika, orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayan tiga haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat atau sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimun itu nanti, nanti. Guys nggak bisa dihindari. Wamtazulan misal sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna ya eling-eling wong sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiwo. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senengi ponakane lahir lanang ganteng, candaleme dekne, mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenis Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa sepira sange wangi aku nduk nge wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena iya lho kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Nah, dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa?
Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misale ben Abdul Wahab protes, kula nate ngurmat kekasih jenengan. Iya dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku selesai kan? Misale Firaun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Aku dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo. Pangeran santai ora. Tapi nak gue ada bayang ngomong soleh kudu steril atau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Lagi dekat di Nabi ini gue sing malidia nih. Abdullah. Yes ngono dunya biasa wae, soalnya urip biasa wae. Mesti biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki yes minawas. Wae talek gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsy sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran. Ya sudah selesai. Itu anakku itu itu mikir awakmu dewi. Mengenai itu mau ngaji itu derajatnya dhuwur ngaji, ngaji muji pangeran, nanti mau mikir awak dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajante. Ini mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, gue kan gak kontribusi ning agama rapati ya itu. Oh, dasar murahan nih. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, jadi kan mulangnya payu Gus. Lah kalau ora payu enggak donga. Ya tapi aku ngerti. Pangeran bakal nyembadani barno kok Gus. Pangeran ya paling ketika isi dik cukup umum. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil, bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya Abu Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluk swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man wa huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Warmono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo jaluk mapan, tolak buala. Oh, banyak. Mana cari pangeran? Muji kekasihku suci, dongane kecangkeman. Nah, saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit, itu bagus. Itu akhlak. Makanya saya diantara selawat yang senang itu selawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca selawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca selawat itu, ya Allah berikan selawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan selawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca selawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau sholawat itu saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo
primbon ya satu selawatan. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu, boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak itu selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Wa sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang sholli ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni sayyidina aja di soal. Ya, masalah terus baik hubungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah bi hajati wa gremeng seramu dolanan jangan gak bakat wali nanti kalau itu sih sedih kalau sering ngamini dungane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mau Gusti